Teman-teman, SP2D PKH tahap 1 sudah turun di beberapa wilayah dan juga untuk bank himbara tertentu sudah mulai dicairkan ya. Tetapi ada laporan dan juga komplain dari KPM PKH yang sudah mencairkan, ternyata bantuan sosial mereka banyak yang turun dan berkurang secara drastis di tahap 1 ini. Lantas apa permasalahannya? Yuk kita simak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana ya. Di channel ini berisi tentang seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat. Teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya untuk kita semuanya, dilancarkan rezekinya dan juga cita-cita harapan kita semua di tahun 2022 dapat terkabulkan, amin. Nah, mohon dukungannya supaya channel Kang Triana dapat terus berkembang dengan cara di subscribe ya teman-teman. Kemudian tidak lupa hidupkan notifikasi loncengnya dan juga di like video ini, komentar di bawah apabila teman-teman ada pertanyaan, dan juga share video dari Kang Triana. Mudah-mudahan informasi dari Kang Triana dapat diterima oleh masyarakat. Teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Dan tidak lupa bagi yang sudah setia menonton terus di channel Kang Triana, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya teman-teman pantengin terus ya di channel Kang Triana untuk update informasi terbaru mengenai bantuan sosial. Nah, untuk hari ini Kang Triana akan membahas mengenai jumlah bantuan sosial PKH di tahap 1 tahun 2022 banyak yang berkurang ya. Jadi Kang Triana mengambil beberapa informasi ya dari rekan kerja Kang Triana, kemudian dari koordinator PKH. Jadi ada informasi mengenai berkurangnya bantuan sosial untuk tahap 1 di tahun 2022. Nah, jadi menurut informasi dari yang Kang Triana terima, jadi untuk tahun 2022 ini ada sebuah ya kebijakan atau aturan terbaru mengenai penerima bantuan sosial ya, khususnya untuk PKH. Jadi untuk KPM PKH yang mempunyai ART keluarganya komponen sekolah ya, itu harus terdaftar dan juga terdata di Dapodik ya. Nah, Dapodik ini merupakan milik dari Kemendikbud. Kemudian juga harus terdaftar di Simpatika. Nah, untuk Simpatika yaitu data yang dimiliki atau yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi setiap anak sekolah yang merupakan komponen di PKH, jadi mereka harus terdaftar. Yang pertama di Dapodik ya, itu untuk Kemendikbud ya, seperti sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud. Kemudian juga harus terdaftar di Simpatika, itu untuk di naungan Kementerian Agama seperti madrasah ya untuk sekolahnya. Kemudian kalau untuk Dapodik seperti SMA, SMP, dan SD. Jadi para penerima bantuan sosial PKH di tahun 2022 ini, untuk khususnya anak sekolah itu ada sebuah pemadanan ya dari Kementerian Sosial. Jadi mereka melihat komponen yang terdaftar, yang aktif di EPKH, misalnya mereka mempunyai komponen SMA. Tetapi Kementerian Sosial juga melakukan pemadanan anak SMA tersebut dengan data Dapodik. Jadi Kementerian Sosial akan menyamakan, memvalidasi dan memverifikasi apakah anak sekolah tersebut benar-benar merupakan anak sekolah yang terdaftar di Dapodik. Sehingga apabila anak tersebut tidak terdaftar, datanya tidak muncul di Dapodik, nah otomatis itu bantuan sosial PKH-nya untuk tahap 1 tidak cair ya untuk komponen anak sekolah. Jadi pada tahap 1 ini banyak yang tidak cair dari anak sekolahnya, yang turun drastis ya bantuan sosialnya karena ada kesalahan data ataupun data yang tidak valid, data yang tidak terdaftar dari komponen anak sekolah di dalam Dapodik maupun di Simpatika, sehingga penurunan bantuan sosial bagi KPM PKH untuk tahap 1.
Nah, kemudian sebelumnya para penamping juga belum mengetahui ya secara pasti untuk aturan tersebut ya. Jadi hanya sekarang ada informasi bocoran dari koordinator ya PKH bahwa ada aturan seperti itu yang harus dimaklumi untuk para KPM PKH di seluruh Indonesia. Nah, untuk solusinya ke depannya, cara mengatasi supaya bantuan sosial yang berkurang tadi dikarenakan anak sekolah yang tidak terdaftar dan tidak terdata di dalam Dapodik. Nah, teman-teman PKH bisa mendatangi yaitu sekolahnya. Kemudian juga bisa menghubungi pihak operator sekolah. Jadi teman-teman nanti bisa menanyakan kepada operator sekolah ya untuk data Dapodik anak sekolah teman-teman KPM PKH. Jadi bisa menanyakan melihat apakah anak kita masuk ke dalam Dapodik. Jadi kita harus melakukan pengajuan, kemudian memverifikasi ulang dan mensinkronisasi data Dapodik dengan data di DTKS ya. Karena itu menjadi acuan untuk saat ini anak sekolah dibayarkan bantuan sosialnya ketika sudah terdaftar di Dapodik maupun di Simpatika ya. Itu untuk solusinya. Jadi teman-teman bisa datang ke sekolah dan menghubungi operator. Bilang saja mereka ingin memperbaiki data Dapodik anak sekolah yang tidak sinkron dengan data PKH ataupun untuk data DTKS ya teman-teman. Nah, kemudian juga selanjutnya ada pengurangan bisa jadi dari balita ya, balita yang tidak masuk bantuan sosial PKH. Jadi balita ini untuk saat ini aturan terbaru ya seperti dari tahun 2021. Jadi setiap balita yang ingin dibayarkan bantuan sosialnya, yang ingin cair bantuannya harus sudah masuk ke dalam KK ya. Jadi anak tersebut harus sudah masuk ke dalam KK. Jadi di KK sudah ada NIK-nya dan kemudian KK tersebut harus di online kan ya, harus diverifikasi secara online ke Dukcapil supaya datanya terbaca secara nasional. Kemudian setelah itu teman-teman bisa datang ke Puskesos ataupun ke desa setempat untuk mengupdate KK terbaru di DTKS sehingga nanti akan terbaca bahwa balita tersebut yang pertama sudah mempunyai NIK, kemudian juga sudah masuk ke dalam KK. Jadi itu merupakan syarat-syarat yang sekarang harus terpenuhi ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu untuk informasi hari ini teman-teman mengenai yang tadi berkurangnya bantuan sosial ya PKH di tahap 1 karena anak sekolah kita terdata tidak muncul ya di Dapodik dan tidak muncul juga di Simpatika. Kemudian untuk masalah yang lainnya itu untuk NIK balita yang belum masuk ke dalam KK dan juga belum masuk update di DTKS ya teman-teman. Itu dia informasi untuk hari ini. Like dulu ya apabila teman-teman bermanfaat informasi dari Kang Trena dan juga di subscribe ya. Untuk hari ini Kang Trena pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.